Anda para pecinta mobil klasik, mengunjungi kebun vintage cars yang berlokasi di Jalan Tegal Harum, nomor 13 Biaung, Kecamatan Denpasar Timur ini dapat menjadi ide menarik. Mengapa? Karena di tempat yang didirikan oleh Jos Darmawan ini terdapat sekitar 100 unit mobil klasik koleksi pribadinya. Jos Darmawan sudah mengoleksi mobil-mobil klasik ini sejak tahun 1996 silam saat dirinya tinggal di Jakarta. Barulah saat tinggal di Bali pada tahun 2000-an, ia memiliki banyak kesempatan untuk mengikuti touring dan mengoleksi lebih banyak mobil klasik. Saya kumpulin mobil ini mulai dari tahun 96. Waktu itu mulai dari tadi tuh yang siap, yang pas lagi mau dibawa ke tukang jos tuh tadi yang biru. Itu yang pertama, dulu warnanya biru tua, Veroba hitam, kan Veroba jadi biru muda. Itu mobil klasik pertama saya. Ya pasti berawal dari hobi lah. Berawal dari hobi, dulu saya kan di Jakarta. Tahun 96 itu Jakarta. Kemudian saya pindah ke Bali. Nah, kemudian di Bali dulu saya pas pindah baru punya mobil klasik cuma berapa ya, 3 atau 4 gitu. Ada Jeep, ada Mercy. Nah, saya bawa ke Bali. Kemudian di Bali mulai dari tahun 2000-an tuh. Mulai ada kesempatan, kemudian juga banyak link teman-teman, kemudian kita diriin PPMKI di Bali sehingga mulailah dapat mobil pelan-pelan ya sampai sekarang gitu. Ya kalau harga sih susah ngomong karena kan kalau harga mobil klasik dulu saya beli kan murah-murah. Mungkin sekarang agak mahal karena yang nyari lebih banyak dari mobilnya. Tapi waktu 15 tahun lalu, 20 tahun lalu ya relatif masih ya murah bener. Sekarang mungkin sedikit agak mahal karena yang nyari banyak, mobilnya kurang. Jadi saya pun sekarang udah nggak nyari. Koleksi mobil klasik milik Jos Darmawan yang jumlahnya diperkirakan mencapai 100 unit ini didominasi oleh jenis mobil Chevrolet yang menjadi tipe mobil favorit sang pemilik. Dari sekian banyaknya mobil klasik yang ada di kebun vintage cars, terdapat mobil Ford keluaran tahun 1913 yang menjadi mobil tertua dari seluruh koleksi milik Jos Darmawan. Mungkin ada sekitar 100 ya, sekitar 100-an ada. Kalau yang paling tua saya ada mobil Ford tahun 1913 itu Ford. Ada Hudson itu infonya tahun 1914, tapi ada temen yang mengerti tentang mobil itu diperkirakan itu tahun 1908 atau 1910, tapi saya sendiri belum telusurin yang sebenarnya. Tapi yang pasti yang ada yang fix itu tahun 1913 yang paling tua. Chevrolet juga menjadi salah satu koleksi Jos Darmawan yang memiliki sisi historis. Di museum ini terdapat sebuah bus Chevrolet tahun 1948 yang merupakan bus persatuan yang didapatkan Jos Darmawan dalam kondisi utuh. Mobil yang menurut saya juga punya sejarah menarik untuk transportasi di Bali ya bus ini, bus persatuan ini bus Chevrolet tahun 48 ini. Dan ini saya dapat dalam kondisi utuh seperti ini. Ini dipakai di Bali sebagai transportasi publik di era tahun 68 sampai tahun 74 mungkin. Dan ini juga jalan, mobilnya sangat unik karena dalamnya kayu, luarnya plat seng biasa gitu.
catnya pun mungkin dulu masih pakai koas gitu. Dan cukup menarik ini bus ini. Karena saya belum dapat lagi ada bus yang asli digunakan di Bali pada waktu itu yang masih utuh. Kalau ini termasuk sangat utuh. Ada satu lagi mobil yang menarik perhatian, yakni mobil jenis Plymouth yang pernah digunakan oleh ibu negara pertama Indonesia Fatmawati. Uniknya, mobil ini didapatkan oleh Jos Darmawan dalam kondisi memerlukan perbaikan. Dibutuhkan waktu hingga 4 tahun bagi Jos Darmawan untuk memperbaiki kondisi mobil ini hingga bisa dijalankan kembali. Namun, dari segi kelengkapan dokumen, mobil ini masih memiliki dokumen kepemilikan yang autentik. Ya, kebetulan kita punya satu mobil Plymouth yang tangan pertamanya itu Ibu Fatmawati. Dan itu surat BPKB-nya semua berkat-berkatnya masih otentik yang saya pertahankan, dan itu BPKB-nya dengan nomor mesinnya masih asli dia, dan jalan mobilnya sekarang. Dulu waktu saya dapat dalam kondisi ya berantakan, kemudian saya pelan-pelan rapikan, itu hampir makan waktu hampir 4 tahun sampai akhirnya bisa jalan, dan ya normal, sekarang bisa jalan normal. Semua koleksi mobil ini dirawat dengan baik oleh sang kolektor. Bahkan beberapa di antaranya masih bisa dinyalakan dan dibawa jalan-jalan. Jadi yang nyala mungkin cuma sebagian kecil lah, yang kebetulan sering saya pakai. Kalau mau dihidupin semua, ya pertama nggak dipakai juga mobilnya kan. Yang kedua biaya. Dan ketiga udah hidup, kita diemin lama-lama ya mati lagi. Jadi yang saya sering pakai aja. Saya sering pakai sebetulnya yang Chevrolet. Chevrolet ada Impala, ada yang tahun 59, ada tahun 60, ada tahun 62. Nah, itu yang suka saya pakai. Ada lagi Cadillac juga suka saya pakai. Nah, belakangan ini saya lagi suka dengan mobil yang pre-war. Pre-war itu mobil yang sebelum perang, artinya tahunnya di bawah tahun 30. Nah, tadi saya tes itu Doraemon pakai mobil Whippet tahun 1927. Ini masih oke gitu. Masih oke. Ya itu, saya sangat suka dengan Chevrolet. Khususnya Chevrolet Impala tahun 60, karena pertama modelnya sangat fantastik, itu bersayap. Kemudian mobil itu juga yang sering saya pakai untuk perjalanan jarak jauh. Itu mobil pernah saya kendarai dari Denpasar sampai titik nol di Sabang. Dan ya nggak ada kendala yang berarti lah. Kalau sedikit mogok sedikit sih oke lah, tapi lancar aja. Juga udah pernah dipakai ke Padang, dari Denpasar, pernah dari Denpasar ke Purwokerto, dari Denpasar ke Bandung. Jadi itu yang sangat favorit buat saya. Sama aja, cuman saya pernah punya pengalaman waktu ke Sabang, ke titik nol, saya sempat mogok. Ternyata waktu itu kan saya selalu pakai premium, tapi ternyata mungkin kurang bagus ya gimana. Akhirnya saya coba pakai Pertamax, ternyata lebih lancar. Jadi akhirnya sekarang mobil-mobil tua saya pakai Pertamax. Kini, Jos Darmawan tengah mempersiapkan kebun vintage cars ini untuk menjadi sarana rekreasi dan edukasi. Selain karena faktor pariwisata yang akan menarik perhatian pengunjung yang memiliki ketertarikan serupa, juga diharapkan adanya tempat ini akan membuat pengunjung bisa belajar mengenai sejarah mobil. Utamanya karena sejarah bangsa Indonesia tak lepas dari kendaraan yang digunakan saat memperjuangkan tanah air. Ya pengennya sih begitu, jadi saya punya
cita-cita supaya ini bisa berguna buat orang lain. Artinya saya nikmatin udah bertahun-tahun. Nah, sekarang bagaimana mobil-mobil ini bisa bermanfaat buat orang lain, buat Bali, ya, karena faktor pariwisata sangat dekat dengan barang-barang yang seperti ini. Kemudian juga kita bisa belajar tentang edukasi sejarah, ya, tentang sejarah di zaman dulu, bagaimana pada waktu zaman perang mungkin nenek moyang kita masih menggunakan mobil-mobil ini untuk transportasinya. Nah, itu perlu juga untuk kita memotivasi anak-anak sekarang sebagai pemompa untuk dia semangat bahwa Indonesia ini merdeka atas perjuangan yang luar biasa yang nggak lepas dari mobil-mobil yang ditinggalin yang zaman dulu itu, karena kan menggunakan itu kan, menggunakan kendaraan kan. Paling nggak ada faktor edukasi buat masyarakat, buat anak sekolah yang sekarang, kemudian juga bisa buat pariwisata, sehingga karena ini ada di Bali, bagaimana dengan mobil-mobil klasik ini orang bisa repeat, ya, datang berulang lagi ke Bali. Karena biasanya kalau dengan hobi kan orang pengen datang lagi, lihat lagi. Ya, ini kita lagi siapkan, ya, dalam pengertian tentang data-data, keterangan tentang kendaraan itu, sehingga nanti pas kita lebih resmi opening, kita akan mengundang anak-anak sekolah, ya, kita jadwalkan secara rutin sehingga mereka bisa belajar. Dan mungkin kita bisa kerjasama nanti sama Ditlantas, kita bisa kerjasama sama Disub sekalian belajar tentang lalu lintas dan sebagainya, sehingga mungkin banyak hal yang dia dapat di sini karena mungkin lebih menarik dan nggak di dalam ruang sekolah gitu. Ini kan bertahap. Jadi tempat ini saya udah mulai rintis dari beberapa tahun lalu, ya. Tapi ini kan bertahap dari mulai satu gerasi ini, kemudian nambah gerasi ini, karena dulunya ini kan lebih ke arah gerasi mobil, ya. Kemudian barulah mulai dipikirin mau dikembangin jadi tempat wisata. Ya mungkin kita masih lagi prepare supaya dalam waktu, ya, dalam bulan-bulan depan lah, ya, kita mungkin pengen opening gitu. Ya rencana begitu, ya, ini kita lagi pelajarin lah, ya. Mungkin akan ada sistem tiket karena kan mau nggak mau, ya, buat biaya operasional, karena nanti dengan adanya kita kunjungan kan berarti kita mesti siapin orang supaya mobilnya tetap bersih, ada yang jaga dan lain-lain kan. Artinya mungkin nanti kita akan pakai tiket. Yuk, subscribe akun YouTube resmi Nusa Bali. Jangan lupa like, tinggalkan komentar, share link, dan aktifkan tanda loncengnya. Dapatkan informasi terkini seputar Pulau Dewata hanya di Nusa Bali TV.